Halo, halo, halo. Selamat datang lagi sama aku Leo di MLD Tarot. Oke, kali ini aku mau bacain untuk pesan-pesan di akhir bulan Januari ini. Tapi kali ini aku bacainnya jadi satu video ini per elemen ya. Jadi aku mulai dulu dari elemen api atau fire element, yaitu ada di Aquarius, Leo, dan Sagittarius. Kalau kalian mau langsung ke video kalian, nanti aku kasih menitnya di kolom deskripsi, bisa kalian lihat, jadi kalian bisa langsung ke sana. Oke, pesan apa nih yang ada untuk Aries yang pertama di akhir bulan? Apa pesan untuk Aries di akhir bulan Januari ini untuk kalian semua? Aries. Oh iya, kalian yang belum subscribe, ayo dong coba di subscribe dulu, terus bisa di like kalau kalian suka, dan bisa kita komen-komen di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana tuh. Terima kasih loh sebelumnya. Oke Aries, apa kabar Aries? Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik semua ya. Kita lihat apa pesannya untuk Aries di akhir bulan Januari ini ya. Aries, pesan untuk Aries. Oke, langsung aja Aries, kita lihat. Ada di Chariot. Oh, Four of Swords, Queen of Swords. Oh, ada apa nih Aries? Oke, pesannya Aries di sini, coba untuk move on. Kenapa Aries? Belum ada yang belum bisa move on? Move on dari kerjaan atau move on dari masa lalu nih, asmara? Aku nggak tahu. Karena ini general juga, aku baca untuk semua. Jadi di sini saran untuk di akhir bulan ini, coba untuk mengendalikan dari dalam diri kalian. Jadi coba distabilin logika dan perasaannya. Untuk sebagian dari kalian juga di sini aku merasa ada yang lagi healing, lagi masa-masa penyembuhan gitu. Dari rasa sakit hati, dari rasa kekecewaan, aku nggak tahu karena apa. Kenapa Aries? Ada apa nih? Gitu. Terus kalian di sini pesannya juga disuruh untuk lebih tegas ya di sini. Kalian membutuhkan energi untuk. Di sini ada Queen of Swords, itu biasanya Queen of Swords ini punyanya air elemen ya, angin. Mereka tipikal yang memang tahu harus berkata apa, jujur apa adanya. Ketika salah ya salah, benar ya benar, gitu loh. Jadi memang kalian di sini memang harus bersikap tegas. Dan kalau misalnya aku merasa di sini kalian punya rasa kecewa, coba untuk maju, coba untuk berdealing dengan diri kalian dulu, nggak usah lama-lama. Life must go on, ya nggak gitu. Ngapain sih harus diniin gitu loh, dilama-lamain. Masih ada hal-hal yang harus kalian kerjakan, kalian berpikir seperti itu aja. Jadi percuma kalau kalian terus-terusan stuck, sedih, pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil gitu loh. Nggak apa-apa, take your time. Kalau misalnya memang kalian merasa sedih, kalian merasa kecewa, kalian di sini merasa sakit hati, tapi coba untuk segera maju di sini gitu loh. Lihat dari apa yang sudah kalian capai. Kalau misalnya memang kalian sudah sampai pada tahap di tengah, ya nggak usah berhenti. Kalau bisa jalan aja gitu, jangan sampai berhenti, sayang kan. Ada Five of Cups, Four of Wands, Seven of Pentacles, dan
strength di kartu lainnya. Oke, kalian di sini memang butuh tenaga kalian lagi nih di akhir bulan untuk menghadapi rasa sakit. Aku ngerti, coba bener-bener kayak di sini rasa kehilangan, tapi kalian juga di sini udah mulai untuk proses penyembuhan bisa dibilang ya. Gitu loh, mungkin aku merasa di sini ada sesuatu yang lagi berantakan. Ada impian kalian yang mungkin agak sedikit miss dari goal kalian gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian nggak usah terlalu stres sama itu loh gitu Kak. Karena gini loh, kalau misalnya kalian di sini terus-terus pada keadaan kalian sekarang, kalian masih punya source tenaga kalian yang masih bisa kalian pakai untuk jalan kok gitu loh. Jadi daripada kalian hanya berhenti, lebih baik jalan pelan aja gitu. Nggak ada salahnya kok gitu loh. Kalian di sini memang dibutuhkan tenaga kalian untuk melanjutkan hidup, dan akan ada buah yang kalian petik kok gitu loh hasilnya, walaupun memang itu masih sangat muda. Kalau misalnya memang itu belum tercapai sepenuhnya, it's okay gitu loh. Nggak usah terburu-buru. Kalau memang masih belum bisa digapai, ya bekerja keraslah lagi gitu loh. Karena aku melihat di sini posisi kalian masih di tengah gitu. Jadi masih agak sedikit jauh dari harapan. It's okay gitu loh. Akan ada roda yang berputar. Kalau misal kalian ada sesuatu yang masih belum bisa achieve sekarang, ya maintain aja. Itu akan berbuah ke depannya kok gitu loh. Ya nggak? Kan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, bukan? Gitu. Jadi aku merasa di sini memang pesannya untuk kalian, jangan terlalu lama kalian bersedih. Coba untuk bangkit, coba untuk melihat keadaan, jujur pada diri sendiri. Manfaatkan energi-energi sisa kalian yang masih kalian butuhkan untuk berjalan. Kalau memang itu terasa berat, nggak apa-apa, jalan santai aja, nggak usah terburu-buru gitu. Yang penting tetap jalan alurnya, karena one day kalian akan memetik hasilnya gitu loh. Oke, stabilitas dari hidup itu kan nggak selamanya terus tertanam gitu loh, maksudnya akan ada goncangan-goncangan yang pada akhirnya ya sedikit miss, terus di sini sedikit tidak sesuai pada ekspektasi. Itu wajar. Tapi kalian di sini memang diharuskan untuk belajar dari itu, tetap maju, dan jangan menyerah gitu loh. Pakai semangat kalian, sisa-sisa tenaga kalian untuk terus maju. Coba kita lihat di oracle-nya. Spiritual connection. I love you. Love who you are. Oke, aku merasa di sini sebagian dari kalian mungkin ada di sini. Aku merasa mungkin ini adalah tentang hubungan ya, hubungan dengan pasangan. Mungkin kalian pada akhirnya putus atau kalian dikhianati gitu loh. Ya it's okay gitu, bukannya bermaksud untuk gimana ya, bersenang-senang di atas penderitaan kalian. Cuman kalian juga harus berpikir kalau ternyata mereka ada yang mengkhianati kalian, ya tandanya itu bukan yang baik untuk kalian. Gitu aja. Berarti Tuhan udah ngasih petunjuk kalau misalnya kalian
harus tetap maju, dia bukan yang terbaik untuk kalian gitu loh. Karena akan ada di sini kedepannya kalian akan ketemu orang yang memang punya spiritual connection sama kalian. Kalian akan punya orang-orang yang memang bisa mendukung kalian. Dan ingat kalau misalnya ketika kalian mencintai diri kalian sendiri, itu everything is gonna be beyond your imagination gitu loh. Jadi first thing first adalah you have to love yourself gitu loh. Benar-benar ketika kalian sudah menerima diri kalian, orang-orang yang nantinya datang ke kalian itu ya sesuatu yang positif, sesuatu yang baik gitu loh. Ketika kalian sudah bisa berdamai dengan apa yang ada di dalam diri kalian, itu akan terpancar dengan sendirinya gitu loh, Aries. Tetap semangat ya, Aries. Coba kita lihat lagi dari oracle satunya, pesan apa yang ada untuk di akhir bulan ini gitu. It's okay to be broken, it's okay. Dari situ kalian juga bisa belajar kan tentang bagaimana membina suatu hubungan, mempertahankan suatu hubungan gitu loh. Aku ingat banget kalau misalnya dulu temenku, sahabatku pernah bilang kalau misalnya kalian mau naik kelas, ya kalian harus punya ujian gitu loh. Mungkin sekarang kalian harus ada di ujian ini untuk kalian naik kelas gitu. Naik kelas itu kalian bisa menjadi jauh lebih dewasa, kalian bisa menghadapi orang mengerti untuk menghadapi orang lain lagi gitu, menghadapi diri, terutama untuk menghadapi diri kalian sendiri. Kalian harus ingat kalau kalian itu juga berharga gitu. Di sini ada empowerment, innocence, dan yang terakhir adalah kita punya spiritual quest. Jadi memang benar di sini ada sini ada spiritual connection, di sini ada spiritual quest. Jadi spiritual quest ini kalian memang di sini mungkin sebagian dari kalian lagi mengalami spiritual awakening. Di sini kalian memang harus menjalani masa-masa seperti ini untuk kalian mengerti bagaimana membina satu hubungan, bagaimana untuk menjadi jauh lebih dewasa gitu loh. Dan itu memang semuanya kalian membutuhkan tenaga lagi lebih gitu. Tapi ketika kita mengeluarkan tenaga lebih untuk sesuatu yang bagus, kenapa enggak gitu loh. Hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Dan ketika kita menjadi apa adanya, innocent di sini menurutku lebih kepada ketika kita pada akhirnya berjalan lagi, itu jangan membawa rasa-rasa sakit hati di belakang. Ketika kita sudah mulai berdamai, berjalan menjadi seseorang yang baru gitu. Di sana kalian akan menemukan diri kalian menjadi seseorang yang baru pada akhirnya. Begitu untuk Aries semua. Oke, itu aja untuk pesannya di akhir bulan ini. Untuk semua Aries tetap semangat, karena bagaimanapun namanya hidup itu akan selalu ada ujian. Oke, tapi yang penting bagaimana kita menghadapi ujian itu dan kita segera bangkit lagi kalau misal kita terjatuh. Oke, langsung aja kita mulai ke zodiak kedua adalah Leo ya. Oke, untuk yang kedua, pesan apa untuk Leo? Leo gimana kabarnya? Baik-baik saja kah? Semoga semua kalian baik-baik aja ya. Kita mau lihat pesan apa yang ada di akhir bulan ini untuk kalian Leo. Oh iya, Leo udah pada subscribe belum? Kalau belum, coba ayo di subscribe. Bisa di like kalau kalian suka dengan videonya. Atau mungkin kalian mau komen-komen di bawah. Bisa loh. Gitu. Coba kita lihat pesan apa yang di akhir bulan ini untuk kalian para Leo. Yang pertama, kita ada Judgment,
Two of Swords, ada Five of Coins, dan yang terakhir kita punya The Stars. Oke. Aku merasa di sini memang ada sesuatu yang harus kalian jalani, dan itu berhubungan dengan karma. Aku nggak tahu itu apa, yang tahu hanya kalian. Apa yang sudah kalian lakukan, hukum karma lagi berjalan sekarang. Dan kalau misalnya kalian stuck dengan salah satu bisa dibilang kalian nggak tahu harus kemana, coba untuk banyak-banyak berdoa, karena nantinya akan ada kok jalan terang. Tapi masalahnya kalian harus ingat, kalau misalnya memang sistem tabur tua itu sangat-sangat berlaku gitu loh. Kita di universe juga dibilang apa yang kalian lakukan akhirnya akan berdampak balik sama kita gitu. Aku merasa di sini memang beberapa dari kalian lagi merasa juga diabaikan, merasa sedikit seperti ditinggalkan gitu. It's okay, belajar dari kesalahan, Leo. Kalian belajar dari kesalahan, kalian akan tahu bagaimana untuk majunya. Masalahnya di sini ketika kalian menutup mata dan menutup telinga untuk segala konsekuensinya, kalian tidak akan pernah belajar, dan pada akhirnya kalian akan terjebak di hal yang sama. Jadi aku mau bilang di sini, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan satu harapan dari permasalahan kalian, coba untuk fokus pada penyelesaian masalah gitu. Jadi akan ada kok ketika kita pada akhirnya mencoba untuk keluar dari permasalahan kita, biasanya akan timbul harapan-harapan yang akan membantu gitu loh. Ngerti nggak ya? Jadi intinya gini loh, ketika kita mau keluar dari permasalahan, kita yakinkan dulu kita benar-benar mau keluar dari sana. Kalau misalnya kitanya masih stuck, ya akan susah gitu, akan ada aja hal-hal yang menghambat gitu. Kita lihat lagi. Di sini kita punya Page of Swords, Queen of Wands, energi dari Leo juga, The Stars keluar 2 kali loh, dan Wheel of Fortune. Kayak aku bilang juga, gini, di sini disarankan memang jangan gini loh, Leo, keluar deh dari drama-drama atau gosip-gosip gitu. Terkadang kita memang harus menghindari gosip-gosip yang nggak penting. Terus tutup mata dan telinga untuk hal-hal yang kayak gini aja gitu loh. Tapi kalau untuk life lessons ya jangan gitu loh. Terus jangan terburu-buru, jangan terlalu impulsif untuk melakukan sesuatu atau mengambil bukan kesepakatan, kesimpulan dari emosi gitu loh. Karena bagaimanapun ketika kita decide something dari emosi, itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Dan di sini disarankan kalian untuk menggunakan kreativitas kalian masing-masing, melihat masalah jauh lebih baik. The Stars keluar 2 kali, berarti tandanya memang pengharapan untuk kalian ini ada gitu loh. Cuman masalahnya ketika kita ingin merubah nasib itu, kita juga harus merubah pola pikir gitu loh. Kenapa di sini ada Wheel of Fortune? Karena pada akhirnya di sini aku melihat kalau misalnya disarankan untuk harapan itu akan datang kalau kita bisa merubah mindset kita bisa melihat dari sisi yang lain gitu loh. Kenapa aku bilang Queen of Wands ini full of passion, dia
orang yang kreatif, dia tahu bagaimana melihat dari berbagai sisi juga gitu loh. Dan ketika kita bisa menyeimbangkan energi, ya mudah-mudahan keadaan itu bisa berubah dengan sendirinya gitu loh. Ketika kita menebarkan hal-hal positif, akan ada hal-hal positif di luar sana yang akan datang menghampiri kita gitu loh. Tapi kalau masalah kita selalu terjebak dari masalah kita sendiri, terus kita merasa murung, kita menolak adanya perubahan, atau kita tidak, ya cuek-cuek aja, tidak mau tahu, ya akan yang datang ya hal-hal yang negatif juga pada nantinya gitu loh. Di sini ada love enders, romance, dan be supportive. See that, be supportive, make a genuine effort to show you care. Jadi benar-benar kita butuh support, bukan hanya dari luar, bukan hanya dari orang-orang third party gitu, dari teman, dari keluarga, tapi memang dari dalam diri kita sendiri. Jadi memang di sini kalian harus bisa mensupport diri kalian sendiri dulu untuk bisa maju gitu loh. Kayak tadi aku bilang, memang kita butuh energi positif masuk ke dalam tubuh kita untuk, dan pikiran tentunya ya, untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Di sini juga ada romance, lavish the one you love with personal attention and affections. Dan love endures, love doesn't give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Jadi ketika kita bisa mencintai diri kita, ketika kita bisa menerima keadaan, ketika kita tahu bagaimana harus bersikap, itu segala permasalahan bisa dibilang akan ada jalan keluarnya gitu loh. Tapi ketika kita menutup mata dan hati, pada akhirnya akan susah. Kenapa? Kita tidak bisa berpikiran jernih gitu loh. Ini pesan-pesan yang memang harus dipakai sama Leo di akhir bulan ini. Aku belum nggak tahu ada masalah apa yang mungkin datang ke kalian. Cuman dari kartu ini memang pesan ini yang harus disampaikan ke kalian gitu loh. Just love yourself gitu loh. Kalian bisa, aku tahu orang-orang Leo itu sangat-sangat kreatif ya. Jadi coba pakai kekreatifan kalian untuk menyelesaikan masalah dari perspektif yang berbeda gitu. Maksudnya benar-benar ngelihat hidup kalian tuh dari different point of view gitu loh. It's gonna be like beautiful because of kadang kita berkutat dengan satu point of view aja agak susah untuk menarik kesimpulan gitu loh. Jadi benar-benar kalau bisa memang coba cari point of view yang berbeda gitu loh. Di sini ada revelation, ada generosity, dan ada preference. Jadi memang di sini memang benar-benar diharuskan untuk mencari sesuatu. Ilham itu bisa datang ketika kita benar-benar membuka diri, ketika kita memang bisa merubah mindset kita menerima keadaan, itu akan ada ilham yang datang gitu loh, atau wahyu yang datang, apalah sebutannya bagi kalian lah ya, masing-masing punya sendiri masing-masing sebutannya, istilahnya masing-masing. Tapi ini akan datang kalau kita bisa memasukkan energi positif dalam pikiran kita, mindset kita, itu bisa akan datang. Tapi kalau kita menutupnya dengan energi negatif, it's gonna be hard man, gitu loh. Dan ketika kita di sini generosity itu bukan hanya murah hati kepada, maksudnya hanya ini secara general ya, bukan hanya dalam bidang keuangan aja, tapi ketika kita sharing an idea, ketika kita mau memaafkan itu salah satu bentuk yang murah hati loh kalau buat aku. Jadi kayak benar-benar kita memberikan sesuatu
yang orang lain butuhkan gitu loh. Pemaaf itu kita memberikan satu situasi atau kondisi yang sebenarnya sulit buat kita, tapi it's a chance for someone out there gitu. Dan di sini ada preference juga. Ketekunan atau kegigihan kita dalam menyelesaikan masalah itu memang dibutuhkan untuk saat ini gitu loh. Di sini adalah sarannya ini untuk kalian Leo. Jadi coba dipertimbangkan lagi. Coba kalian lihat dalam hidup kalian lagi, masukkan energi positif. Kalau bisa di cleaning energi. Untuk yang negatif udahlah dibuang-buang aja gitu loh. Oke Leo, tetap semangat terus. Dan kita masuk ke bacaan selanjutnya, yaitu elemen api selanjutnya Sagittarius. Oke, kita bersiap Sagittarius. Oke, yang selanjutnya kita langsung aja ke fire element yang terakhir, yaitu Sagittarius. Apa kabar Sagittarius? Kita mau lihat nih pesan apa untuk kalian di akhir bulan ini. Sagittarius, gimana kabarnya Sagittarius? Udah mau ganti bulan aja ya. Oke, kita lihat Sagittarius pesan untuk kalian di akhir bulan ini. Oke, kita mulai. Ada Chariot, The Sun, wow. Three of Coins, dan yang terakhir aku ambil di sini ada King of Swords ya. Oke, Sagittarius. Aku merasa di sini memang kalian memang harus mengerti caranya untuk make a team. Aku nggak tahu, mungkin kalian dalam kerjaan atau dalam berhubungan dengan pasangan itu juga karena ini sifatnya general, jadi kalian harus mengerti arti dari make a team itu sendiri gitu loh. Ketika kita mempunyai satu tim yang kerja, bukan hanya kita aja, jadi kita sharing tentang beban itu sendiri, sharing idea, sharing tentang sesuatu yang mungkin kita tidak bisa terpikirkan sebelumnya gitu loh. Dan di sini aku merasa ketika kalian siap untuk maju aja gitu loh. Nanti akan ada jalan keluarnya kok, asal memang benar itu adalah penuh perhitungan, nggak langsung hajar aja gitu, enggak, tapi memang tetap maju tapi pakai pertimbangan khusus. Terus di sini kalau memang kalian butuh bantuan, coba cari bantuan itu bukan hanya sekedar tim dalam kerjaan loh, tapi misalnya kalian punya teman, relasi yang mungkin bisa ngasih masukan, kalian bisa sharing idea gitu loh. Tapi balik lagi, idea mereka, pengalaman mereka itu jangan kalian telan mentah-mentah. Kenapa? Karena apa yang bisa berhasil buat mereka tidak 100% bisa berhasil untuk kita. Gitu loh. Dan di sini memang kalian harus bukan harus ya, kayak jangan ceroboh untuk penuh strategi gitu loh. Jadi jangan ceroboh langsung asal hajar bleh gitu. Jadi memang kalian di sini disarankan untuk pasang strategi deh gitu loh. Karena di sini sebenarnya ada desain ini, it's a good card. Jadi sesuatu yang nanti clear dalam sesuatu yang ambigu di dalam pekerjaan mungkin atau di dalam relationship, sesuatu yang blur pada akhirnya menemukan satu titik terang, dan itu it's a good thing for you guys gitu. Tapi masalahnya kalian harus ngerti dulu base dari ketika kalian
bekerja sama dengan orang lain itu seperti apa, kalian harus paham dulu gitu loh. Kita coba tarik di kartu lainnya. Di sini ada Four of Wands, ada Knight of Cups, Six of Wands, dan yang terakhir ada The World. Oke, di sini memang lihat semuanya berjalan. Memang kalian harus berjalan, kartunya dari sini aja kudanya banyak banget ya. Memang kalian harus jalan gitu loh, tapi memang jalan dengan perhitungan, dengan kehati-hatian, nggak sembarangan langsung jalan gitu loh. Ketika kalian tahu harus jalan dengan istilahnya penuh kasih, kalian benar-benar tahu apa yang kalian lakukan, kalian mempunyai satu tim yang benar-benar bisa saling support, atau bilangnya apa, support team ya gitu, atau misalnya orang-orang yang bisa saling support, itu benar-benar kalian bisa achieve apa yang kalian impikan gitu loh. Bukan hanya kalian, mungkin sama satu tim, impian satu tim, kalian bisa dapat itu semua gitu loh. Jadi teman kalian atau kalian sendiri itu bisa, semuanya bisa achieve, tapi butuh kerjasama gitu loh untuk mengambil satu situasi gitu loh. Di sini benar-benar kalian harus coba deh lihat. Kalau secara kasat mata aja ya, kita melihat ini kayak Knight of Cups-nya benar-benar ditarik sama Four of Wands-nya juga gitu loh. Ini godanya ditarik. Jadi kayak benar-benar kalian butuh supporter gitu loh untuk menyelesaikan masalah kalian juga. Kalian nggak bisa jalan sendiri di sini gitu. Jadi ketika kalian ingin stabil dalam hidup pun, kalian harus bisa menemukan support team untuk kalian masing-masing, even itu dalam pekerjaan, relationship gitu loh. Itu memang kalian sangat-sangat butuh. Ketika kalian sudah butuh, ketika kalian sudah menemukannya, ya pergunakan itu dong gitu loh. Maksudnya kalian bisa sharing asal kalian tahu kalau orang ini bisa dipercaya ya gitu loh. Coba deh kalian cari support tim kalian gitu, karena itu penting banget. Jadi kalian tidak merasa jalan sendirian gitu. Aku merasanya ini adalah pelajaran yang ada di akhir bulan ini. Siapa tahu kalian Sagittarius bisa belajar dari sana. Mungkin ini tidak untuk semua ya, pesannya tidak untuk semua karena ini general juga. Tapi memang poin-poinnya bisa kalian ambil dan bisa kalian gunakan untuk hidup kalian juga gitu loh. Oke, coba kita lihat dari Oracle card-nya. Untuk Sagittarius ada pesan apa di akhir bulan ini? Sagittarius, miracles and blessings. See, take a chance on love. Dan di sini appreciate this moment. See, ketika kalian melihat hidup kalian dengan benar-benar, even hal-hal kecil dalam hidup kalian itu merupakan satu berkah dan itu satu miracle loh, gitu loh. Teman itu yang benar-benar menjadi teman itu, it's a wonderful gift loh buat aku sih ya, karena memang susah nemuin teman itu yang benar-benar teman itu susah gitu. Teman itu bukan cuman temannya hahihi ya, tapi ketika benar-benar ngomong nggak suka depan kalian karena memang itu kenyataannya gitu loh, bukan hanya sugarcoat aja gitu loh. It's a real friends gitu loh. Lalu di sini take a change on love. When we love, our life change forever. Jadi benar-benar ketika kalian
di lingkungan yang benar-benar bisa saling support satu sama lain, bisa saling ada kasih mengasihi di sana, semuanya akan berjalan dengan cukup baik, cukup ringan gitu loh. Dan di sini appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi apapun situasinya yang sedang kalian hadapi, itu merupakan suatu pembelajaran dalam hidup gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian mau naik kelas, ya kalian harus belajar dan ada ujiannya gitu loh. Tapi kan ujian itu bisa kalian lalui juga dengan satu tim gitu loh. Ada gurunya, ada teman-teman kalian untuk kalian berdiskusi gitu. Jadi nggak kalian sendiri aja. Kalau kalian sendiri ya beban juga gitu kan. Mau cari ide kemana lagi, stuck sendiri, bener kan? Gitu loh Sagi. Gimana Sagittarius? Jangan stres, jangan dipendam sendiri, coba di-sharing. Siapa tahu ada ide-ide lain yang memang kalian nggak pernah kepikirkan sebelumnya gitu loh. Banyak loh, aku merasa di sini kayak kalian banyak loh dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kalian gitu, yang mau kalian maju dan mau membentuk kalian apa adanya gitu. Coba kita lihat satu lagi apa yang kalian butuhkan di sini. Di sini ada healing, sustenance, dan guidance. Memang di sini tuh guidance juga. Support tim kalian bisa nge-guide kalian di sini untuk lebih bisa lebih jalan on track juga. Tapi masalahnya kalian mau membuka diri atau enggak. Kalian bisa menemukan orang-orang support system kalian atau enggak. Gitu loh. Dan di sini ketika kalian bisa menemukan itu akan menjadi sesuatu yang complement to each other gitu loh. Jadi saling melengkapi, saling koneksinya akan saling masuk gitu. Jadi benar-benar kayak roda tuh yang berputarnya akan seperti ini. Jadi benar-benar kayak support each other gitu loh. Dan di sini healing itu lebih kepada kalian melihat situasi, kalau situasi masalah itu bukan hanya untuk menjadi beban bagi kalian, tapi terkadang masalah itu membuat kita menjadi jauh lebih dewasa, membuat kita jauh lebih bisa membuka cara berpikir kita, mindset kita gitu. Asal kalian mau membuka hati dan pikiran kalian gitu. Tidak melihat semua masalah itu sesuatu yang buruk, enggak, tapi menjadi ujian dalam hidup kita juga untuk kita maju lagi, mendewasakan diri, membuka pikiran bagaimana kita bisa melihat hidup kita seperti itu. Oke, segitu aja dulu untuk bacaan kita hari ini. Kalau untuk mudah-mudahan berguna pesannya untuk kalian semua. Ini kan baru elemen api ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Semoga saran-sarannya bisa dipakai sama kalian. Dan kalau kalian suka, kalian bisa langsung like dan subscribe-nya dong, jangan lupa. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, yang sudah like juga, dan yang sudah komen. Terima kasih. Dan kita akan ketemu di readingan untuk elemen selanjutnya. So, stay tune aja. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di readingan selanjutnya. Bye-bye.